Video ini diperuntukkan bagi yang sedang belajar spiritual dan berkecimpung dalam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para pemirsa spiritual yang saya muliakan, untuk kesempatan part yang ke-8 kali ini kita mau membicarakan tentang bagaimana membesarkan roh, di mana pada part yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita sudah membahas tentang bagaimana melahirkan roh. Sedangkan part yang ke-6 kita membicarakan tentang yang namanya wahyu menurut pandangan spiritual, kacamata spiritual. Kemudian yang part yang ke-7 kita membicarakan tentang komunikasi ke Tuhan yang mempunyai power, itu manfaatnya apa saja. Kemudian untuk kesempatan ini kita mau membicarakan tentang bagaimana membesarkan roh setelah roh itu dilahirkan. Kalau kita berbicara tentang membesarkan roh, itu tidak lepas dari lahirnya roh itu apakah dari perjuangan sendiri atau dibantu oleh guru hidup atau guru spiritual. Yang pertama, tentang melahirkan roh dengan perjuangan sendiri. Setelah orang tersebut menjalankan laku prihatin di alam dengan sempurna, tidak ada cacatnya, kemudian rohnya lahir, itu biasanya rohnya lahir itu dari bawah. Setelah lahir, kadang-kadang orang yang melahirkan roh dengan perjuangan sendiri di alam ini, dia tidak tahu bahwa rohnya sebenarnya sudah lahir. Sehingga untuk selanjutnya, karena dia tidak menyadari bahwa rohnya sudah lahir, dia pun juga nggak tahu bagaimana cara membesarkan roh yang sudah lahir itu. Jangankan tahu tentang bagaimana membesarkan roh, yang namanya rohnya lahir saja kadang-kadang malah nggak tahu. Sehingga setelah rohnya lahir, orang tersebut tidak tahu selanjutnya harus bagaimana. Malah yang sering saya lihat itu setelah rohnya lahir, itu karena tidak tahu, kemudian malah didekati sama makhluk halus. Sehingga kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya malah bersekutu dengan makhluk halus. Sehingga kemudian tertarik dengan yang namanya kanuragan, yang namanya kesaktian. Nah, biasanya seperti itu. Orang yang melahirkan roh dengan perjuangan sendiri itu tahap selanjutnya tidak tahu dan kemudian malah terperosok bersekutu dengan makhluk halus. Itu yang saya amati. Kemudian yang kedua, membesarkan roh yang waktu melahirkan roh itu dibantu oleh guru hidup atau guru spiritual. Kalau orang tersebut dilahirkan rohnya dengan dibantu oleh guru hidup
dilahirkan rohnya dari atas, maka guru hidup itu akan memberi komunikasi ke Tuhan yang ada powernya dalam bentuk komunikasi diam atau meditasi. Tapi dengan catatan bahwa meditasi ini mempunyai power, keluar powernya pada saat orang tersebut menjalankan meditasi. Nah, karena kita bicara masalah komunikasi diam atau komunikasi meditasi yang ada powernya, goalnya itu pasti pencerahan. Bagaimana roh itu bisa sampai kepada pencerahan? Bagaimana roh itu bisa sampai kepada dimensi-dimensi yang lebih tinggi? Keistimewaan dari orang yang dilahirkan oleh guru hidup dari atas ini, setelah dilahirkan otomatis menjadi muridnya atau menjadi putra atau menjadi putro atau apa saja istilahnya, biasanya si murid ini itu setiap hari akan menjalankan meditasi yang ada powernya, karena dia akan berusaha untuk mencapai goal, untuk mencapai tujuan akhir yang namanya pencerahan ini. Pencerahan ini masuk ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Nah, pada saat dia bisa mencapai pada dimensi yang lebih tinggi, maka secara otomatis murid tersebut akan bisa mengangkat dirinya sendiri tanpa dibantu oleh guru hidup. Tapi dengan catatan, kalau dia bisa menjalankan meditasi, misalnya minimal 2,5 jam sampai 3 jam, tapi di dalam laku kehidupannya juga menjalankan vegetarian atau vegan, baru ini merupakan syarat. Jadi dua hal. Satu, menjalankan meditasi minimal 2,5 jam sampai 3 jam. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupannya, pola makannya dia harus vegetarian atau vegan. Ini merupakan syarat dua ini untuk sampai kepada pencerahan, sehingga bisa sampai kepada dimensi yang lebih tinggi. Nah, pada saat murid ini bisa sampai kepada dimensi yang lebih tinggi, bisa sampai kepada pencerahan, maka dia secara otomatis itu akan bisa mengangkat dirinya sendiri, bisa menaikkan level tingkat keilmuan dia dari bawah. Dari bawah ini kemudian juga terjadi pencerahan seketika, terus naik level, naik tingkat keilmuan. Kemudian kalau dia di lain waktu bisa melakukan meditasi, masuk kepada dimensi yang lebih tinggi lagi, maka secara otomatis akan naik lagi. Terus kemudian masuk ke arkat 2, dia bisa secara otomatis mengangkat dirinya sendiri. Di mana sebelumnya arkat 1, setelah dia meditasi, masuk ke dimensi yang lebih tinggi lagi, maka dia akan naik ke arkat 2. Demikian selanjutnya sampai dia bisa mencapai arkat-arkat yang lebih tinggi, mengangkat dirinya sendiri. Dengan itu tadi, dia sampai kepada dimensi yang lebih tinggi. Itu penjelasannya tentang membesarkan roh, di mana waktu orang tersebut lahir rohnya dibantu oleh guru hidup dari atas lahirnya,
dan kemudian diberi komunikasi diam atau meditasi yang ada power. Kemudian yang kedua, kita bicara masalah hubungannya membesarkan roh yang waktu orang tersebut lahir rohnya dibantu oleh guru hidup atau guru spiritual dari bawah, dari arkat satu, bukan dari atas. Tadi kalau kita bicara yang pertama, itu dari atas, kemudian diberi komunikasi diam, komunikasi meditasi yang ada powernya. Kemudian yang kedua ini dilahirkan dari bawah, dari arkat satu. Kemudian murid tersebut setelah diangkat atau dilahirkan rohnya, itu kemudian menjadi murid guru hidup tersebut. Nah, setelah menjadi murid kemudian diberi komunikasi setelah setelah rohnya lahir, kemudian diberi komunikasi oleh guru hidup, komunikasi gerak atau komunikasi suara. Jadi ada dua. Kalau dilahirkan dari bawah, itu biasanya diberi komunikasi ke Tuhan yang ada powernya, itu komunikasi gerak atau komunikasi suara. Nah, setelah itu si murid tersebut, orang tersebut, dari hari ke hari perjalanan hidupnya, dia akan menjalankan komunikasi gerak yang dinamakan jurus itu, atau komunikasi suara yang dinamakan doa, yang dinamakan jopo montro, yang dinamakan unen-unen, atau apa saja. Tetapi dengan catatan bahwa komunikasi suara itu ada power. Untuk yang kedua ini, yang dilahirkan dari bawah ini, biasanya si murid itu akan ada ketergantungan terhadap guru hidupnya. Kalau yang pertama tadi dilahirkan rohnya dari atas, kemudian diberi komunikasi diam atau meditasi yang ada powernya, ini murid bisa, saya jelaskan tadi, murid bisa mengangkat dirinya sendiri dari bawah, sehingga mampu untuk membesarkan rohnya dari level ke level, dari level terendah sampai ke level yang tinggi, dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Tetapi kalau yang kedua ini, yang dilahirkan rohnya dari bawah, ada ketergantungan terhadap kepada gurunya, pada guru hidupnya, sehingga setiap level, setiap tingkat keilmuan dari arkat 1, arkat 2, arkat 3, arkat 4, dan selanjutnya, itu murid tidak bisa, meskipun setiap hari rajin menjalankan jurus 3 jam atau menjalankan sembahyang yang bentuknya doa atau jopo mantra atau unen-unen ini, menjalankan 3 jam setiap hari, tetapi tidak akan bisa mampu untuk menaikkan tingkat keilmuannya, tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Jadi tetap dia mau naik arkat, yang menaikkan arkatnya itu guru hidupnya, sehingga ada ketergantungan kepada guru hidupnya. Kemudian kalau kita bicara masalah tingkat keilmuan atau level yang lebih tinggi, di komunikasi gerak sama komunikasi diam itu tidak ada goal untuk masuk ke dimensi
dimensi yang lebih tinggi selain dimensi alam padang ini yang kita tempati sekarang, yang namanya dunia alam padang ini. Tidak ada goal ke sana. Sehingga yang namanya membesarkan roh itu menjadi penting. Nah, membesarkan roh yang dijalankan oleh murid yang diangkat dari bawah ini, karena dia tidak bisa menaikkan harkat. Pada saat menjalankan komunikasi ketukan, baik komunikasi gerak maupun komunikasi suara, itu hanya membesarkan di level tertentu itu saja. Jadi membesarkan roh di level itu. Sehingga membuat rohnya menjadi terang hanya di level itu, hanya di tingkat keilmuan itu. Tetapi untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tetap ada ketergantungan terhadap guru. Jadi yang dikerjakan kalau setiap hari menjalankan komunikasi ketukan dengan namanya jurus atau sembahyang atau menjalankan unen-unen atau menjalankan japa mantra ini, itu hanya membuat rohnya ini menjadi terang di level itu, di tingkat itu, di tingkat misalnya orang tersebut atau murid tersebut sekarang di arkat 2, berarti dia hanya membesarkan di level itu, di tingkat keilmuan itu. Jadi tidak bisa kemudian saking rajinnya menjalankan jurus atau menjalankan komunikasi suara yang ada powernya, menjalankan unen-unen, doa atau japa mantra, kemudian sampai 3 jam atau 4 jam kemudian dia naik dari arkat 2 ke arkat 3, tidak bisa. Jadi yang dijalankan hanya pada saat dia setiap hari menjalankan komunikasi gerak maupun komunikasi suara, yang dia peroleh itu membesarkan roh di level itu. Sehingga rohnya itu menjadi semakin terang, tapi di tingkat keilmuan, tingkat itu. Itu yang menjadi catatan buat kita. Saya harap para pemirsa spiritual menjadi jelas, dan meskipun pemirsa spiritual belum menjalankan atau baru tahu tentang apa yang saya jelaskan yang namanya melahirkan roh, kemudian membesarkan roh, tapi saya berharap dari penjelasan saya ini ada gambaran, meskipun tidak sampai benar-benar jelas, karena untuk sampai benar-benar jelas itu harus dijalankan, harus menjadi praktisi langsung. Apa sih yang nama? Gimana sih melahirkan roh? Bagaimana sih membesarkan roh? Artinya secara langsung praktek, tidak hanya teori saja, sehingga akan lebih tahu. Itu yang saya jelaskan tentang bagaimana membesarkan roh kepada para pemirsa spiritual. Jadi kalau di part sebelumnya saya menjelaskan tentang komunikasi ketuhan yang ada powernya, salah satu manfaatnya adalah merevolusi roh. Ya ini tadi, membesarkan roh ini tadi, memakai komunikasi ketuhan yang ada powernya. Nah, kemudian ini sama dengan pada saat membesarkan roh kita, ini merevolusi roh kita. Karena apa? Karena dengan menggunakan komunikasi ketukan yang ada powernya. Sehingga mampu untuk merevolusi, bukan mengevolusi. Gitu. Jadi ya, saya harap pemirsa spiritual tahu bedanya di sini. Sehingga meskipun kita ini tidak bisa untuk menjadi orang suci, minimal tidak jauh. Tidak begitu jauh-jauh lah dari orang suci ini.
Saya pikir itu saja yang perlu saya jelaskan tentang membesarkan roh. Tentunya ada kekurangan atau ada yang tidak pas terhadap pemirsa spiritual. Mungkin pemirsa spiritual ada pengalaman lain di dalam membesarkan roh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam penjelasan saya, di dalam mengungkapkan pengalaman saya, di dalam menjalankan sebagai praktisi spiritual, penjelasan saya ini tidak bisa memuaskan pemirsa spiritual atau bahkan mungkin saja berbeda dengan pengalaman pemirsa spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah para pemirsa spiritual, kita lahirkan roh kita besarkan roh kita, syukur-syukur roh kita sampai kepada pencerahan. Sebab besok yang pulang adalah roh kita, bukan raga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.